Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam tadabbur Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an insyaallah hidup kita akan lebih terarah dan hidup kita insyaallah akan selamat. Ya, pemirsa dan sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara tentang pertolongan Allah. Tentu dalam menjalani kehidupan, berbagai macam lika-liku kehidupan yang kita jalani ya. Nah, disitulah bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas bersama narasumber yaitu Ustadz Haji Fahmi Salim MA yang tentunya menjadi guru kita dalam tadabbur Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi ya Ustadz ya dalam tadabbur Al-Qur'an, dan tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di acara ini. Apalagi hari ini kita bicara tentang pertolongan Allah. Ya. Ustadz, kayaknya manusia nggak ada yang mulus-mulus aja perjalanan hidupnya, Ustadz ya. Ada saja gelombang-gelombang kehidupan yang kita hadapi gitu, Ustadz. Nah, bagaimana dalam situasi kehidupan yang susah, yang sempit, yang serba galau gitu, Ustadz ya. Ini datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kita dalam menghadapi kemajuan zaman yang begitu pesat, tantangan zaman yang begitu luar biasa gitu Ustaz ya. Ini bagaimana kita tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menguatkan iman kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengkaji ya makna-makna yang didapati di dalam surah Al-Hajj ayat 40. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini menyatakan dengan tegas, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan demi Allah. Jadi di sini ayatnya sebenarnya ada walayan surannallah. Lam di situ adalah qasam, ya? Lam lil qasam untuk memasukkan sesuatu adat qasam sebelumnya. Jadi kalau dikira-kira redaksi ayat itu adalah sebenarnya berbunyi wallahi la yansurannallah may yansuruh. Jadi la itu adalah berfungsi untuk menggantikan atau menjadi isyarat bagi lafadz sumpah yang ada di sebelum lam itu ya. Jadi ini menunjukkan Allah itu bersumpah ya bahwa dia akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Nah, sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita mencari bagaimana formula yang tepat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertolongan Allah ini tidak datang tiba-tiba. Ya. Pertolongan Allah tidak datang dari langit secara instan. Tapi tentu saja Allah akan menolong ya setiap hamba-hambanya yang setia, yang komitmen dan yang memenuhi syarat. Ya. Syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ya. Jadi tidak sembarangan atau tidak diberikan tanpa ada alasan tertentu gitu. Jadi Allah menyatakan wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Nah, sekarang kita ini berada di dalam situasi yang serba sulit ya. Umat Islam kita tahu baik di Indonesia maupun di banyak negara dalam posisi yang terjepit ya. Secara ekonomi kita tidak terlalu diuntungkan. Secara politik ya, kita mendengar rumor kabar-kabar bahwa ada satu pola gerakan yang sistematis untuk menyingkirkan Islam. Betul. Ya, dengan aturan-aturan macam-macam. Iya, betul. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang kontroversial, ya, adanya upaya-upaya untuk mencabut perda-perda syariah,
ya, kemudian ingin menguji materi, ya, pas undang-undang yang pro atau terhadap kebijakan-kebijakan yang bernuansa Islam, ya, sampai bahkan kepada masalah bantuan-bantuan masyarakat untuk masyarakat. Ini perlu dicermati, ini juga perlu dicermati. Dari segi pertarungan global, ya, ini juga luar biasa tantangan kita, berat. Ya, blok kapitalisme dan komunisme semakin kuat mencengkram, belum lagi tantangan internal dari tubuh umat Islam ini juga tidak sedikit. Menjadi challenge yang luar biasa, ya. Banyaknya aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat, ya. Makanya kita harus bersatu dan kembali pada Quran, ya Ustaz, ya. Ketika Allah mengatakan Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya, nah disinilah urgensinya, ya. Kita tidak boleh berputus asa. Sampai dulu kan digambarkan ada di dalam Al-Quran, mata Nasrullah. Sampai orang-orang saking putus asanya, sampai mereka berteriak, ya, dan betul-betul meminta pertolongan Allah. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini untuk menyelamatkan kondisi umat. Nah, disinilah kita perlu belajar dari Al-Qur'an, ya, bagaimana menjadi hamba yang pantas ditolong oleh Allah, ya. Jadi pertolongan Allah ini tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang dengan persiapan, ya, tidak datang dengan tanpa sebab, ya, tetapi harus ada persiapan-persiapan, kematangan-kematangan dalam diri kita itu. Ini yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah peran daripada konsep Al-Qur'an, ya. Sebab di dalam ayat itu setelah tentang janji Allah yang akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Nah, di situ disebutkan siapa yang berhak untuk ditolong. Alladzina in makkannahum, ayat 41-nya setelah itu. Nah, jadi Mbak Elvi bisa lihat di situ. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Masya Allah. Ini merupakan jawaban. Nanti kita bahas Ustaz, ya, di ayat ke-41 ini. Ya, di awal Ustaz sudah menjelaskan kepada kita ada syarat-syarat tertentu bagi kita yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita kepada Islam, tetaplah memegang teguh nilai-nilai Islam agar kita selalu mendapatkan pertolongan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kami akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut.